Pak. Apa kabar? Ya, apa kabar Alhamdulillah Bapak Ibu? sehat. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai saja ya untuk untuk materi kuliah kita hari ini. Saya berharap Bapak Ibu sudah maos materi yang sudah saya sampaikan. Ya, kalau malam ini kita akan berbicara mengenai matriks BCG, ya, matriks BCG. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk upload materi hari ini. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sampun, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Baik, Pak. ini saya perbesar aja ya. Jadi malam ini kita akan berbicara tentang matriks BCG. Ini di buku yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, itu ada di bab 5. Nah, matriks BCG ini adalah salah satu alat analisis, ya, di samping juga analisa SWOT yang minggu kemarin sudah kita pelajari. Kemudian hari ini kita belajar alat analisis yang lain, yaitu matriks BCG. Di akhir kuliah, nanti Bapak Ibu akan saya beri tugas individu. Ya, saya beri tugas individu tentang matriks BCG. Dan itu harus Bapak Ibu kerjakan, nanti ada ketentuan-ketentuannya, dan itu akan memberi menjadi salah satu pertimbangan bagi saya di dalam memberikan nilai kepada Bapak Ibu di akhir kuliah pada semester ini. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan saja. Matriks BCG itu adalah salah satu matriks ya, yang diperkenalkan oleh Boston Consulting Group. Namanya Boston Consulting Group, itu kemudian disingkat menjadi BCG. BCG, Boston Consulting Group, ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang konsultan manajemen. Ya. Salah satu konsultan manajemen yang terkemuka yang ada di Amerika Serikat. Ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang consulting management, ya. Ada Aturiang, ada Pricewaterhouse, ada KPMG dan sebagainya. Ya. Dan kebanyakan consulting tadi itu adalah bekerja sama atau menjadi bagian daripada kantor akuntan publik. Ya. Karena kalau kita lihat kantor akuntan publik di Amerika atau di Australia atau di daratan Eropa itu rata-rata mereka adalah kantor-kantor akuntan yang raksasa,
ya, dan mereka mempunyai cabang atau bekerja sama dengan kantor-kantor akuntan lokal yang ada di negara yang lain. Di Indonesia itu dulu ada yang bekerja sama dengan dengan consulting yang dari Amerika, itu ada Tusros yang dulu bekerja sama dengan kantor akuntan Darmawan, kemudian ada juga Aturiang yang bekerja sama dengan salah satu kantor akuntan juga yang cukup besar ya di Jakarta, kebetulan itu dosen dari UI dan sebagainya. Di rata-rata kantor-kantor akuntan yang sudah mapan, yang besar itu pasti dia akan menjalin kerjasama dengan kantor akuntan yang mempunyai reputasi internasional. Kenapa hal itu dilakukan? Karena pada umumnya mereka akan digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang berasal dari negaranya, ya, yang beroperasi di suatu negara. Misalkan perusahaan-perusahaan yang dari Amerika, dia yang berbasisnya di Amerika, kemudian dia mempunyai anak perusahaan di Indonesia dan sebagainya, mereka pasti akan menggunakan kantor akuntan yang mempunyai kerjasama dengan kantor akuntan yang dipakai di pusat di Amerika sana. Banyak sekali Bapak Ibu. Nah, di dalam pengembangan analisis portofolio, ini ada 3 pertimbangan dasar dari BCG, dari Boston Consulting Group. Yang pertama dasarnya adalah bahwa pengalaman itu adalah guru terbaik dalam menjalankan bisnis. Jadi pengalaman adalah guru terbaik dalam menjalankan bisnis. Saya percaya Bapak Ibu tentunya punya pengalaman, ya, entah pengalaman di bidang perbankan atau industri keuangan atau mungkin di perusahaan manufacturer ataupun mungkin Bapak Ibu juga adalah seorang yang bekerja di perusahaan BUMN atau BUMD. Ya. Pasti Bapak Ibu punya pengalaman yang berbeda-beda dan demikian juga dengan saya juga punya pengalaman yang berbeda-beda. Tapi kembali lagi bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik di dalam menjalankan bisnis. Saya bisa ambilkan contoh Bapak Ibu sekalian, ya. Ada dulu salah satu pengusaha yang terkenal yaitu dari perusahaan ABC. Perusahaan ABC itu perusahaan yang memproduksi batu baterai ABC, kemudian juga memproduksi berbagai macam yang semuanya menggunakan merek ABC, ya, ada sirup dan sebagainya. Ini adalah perusahaan yang letaknya di di Jakarta Barat, yaitu yang menuju ke arah Tangerang, Nah, pemilik dari perusahaan ini adalah namanya Pak Pujiono. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Pak Pujiono, yaitu bahwa Pak Pujiono ini kan punya anak, ya, putranya yang barusan lulus dari MBA, Master of Business Administration, dari salah satu perguruan tinggi yang bergengsi di Amerika. Setelah lulus, dia kembali ke Indonesia, dia diminta bergabung dengan ayahnya, Pak Pujiono, untuk membantu ayahnya. Tetapi, kembali lagi, ada hal yang sangat menarik yang perlu kita pelajari, yaitu apa? Pak Pujiono tidak serta-merta menempatkan anaknya untuk menduduki jabatan sebagai manajer ataupun sebagai direktur di perusahaan miliknya. Padahal kalau Pak Pujiono mau kan sebetulnya bisa, tidak ada yang melarang karena dia adalah pemilik dan dia sekaligus juga direktur. Apa yang dilakukan apa Pak Pujiono? Yaitu adalah menempatkan anaknya yang barusan pulang dari Amerika untuk meniti karir dari bagian penjualan.
dia diberi tugas untuk melakukan canvassing, ya, ya, seperti salesman yang lain, didampingi oleh sopir, ya, membawa mobil box untuk menawarkan produk. Kebetulan waktu itu di perusahaan yang masih miliknya Pak Pujiono, yaitu Kratingdaeng, yang memproduksi Kratingdaeng. Dia mulai dari bawah, disuruh mulai dari bawah. Ya walaupun nanti pasti akan menduduki suatu jabatan, ya, pasti itu. Nah tapi dia diajari oleh ayahnya untuk mulai dari bawah. Kemudian setelah dia muter-muter sebagai tenaga penjual, sebagai sales, melakukan canvassing, kemudian dinaikkan pangkatnya menjadi supervisor, dan seterusnya sampai akhirnya dia dipercaya oleh ayahnya untuk menjadi salah satu manajer atau bahkan direktur di PT ABC dan Grup. Ini yang sangat menarik. Kenapa? Karena Pak Pujiono tahu bahwa pengalaman itu sangat penting. Ya. Meskipun dia seorang MBA, ya, yang sudah terbiasa dengan studi kasus di Amerika, tetapi tetap untuk menjabat dia harus mulai dari bawah. Ya, walaupun katakanlah untuk menjadi tenaga pemasar, tenaga penjual mungkin nggak perlu bertahun-tahun, ya, nggak perlu sampai tahunan, mungkin hanya 6 bulan atau 1 tahun, tapi itu adalah suatu proses yang harus dimiliki agar dia bisa benar-benar punya pengalaman. Itu contoh ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Kemudian yang kedua, asumsi yang didasar daripada BCG yaitu apa? Terdapat hubungan positif antara pangsa pasar, market share, dengan return on investment. Nah, ini ada hal yang perlu saya garis bawahi dulu. Hubungan positif. Hubungan positif itu berarti adalah korelasi. Ya, korelasi. Nah, korelasi itu, koefisien korelasi, kalau di ilmu statistik, itu terletak antara minus sampai dengan plus 1. Kalau hubungannya minus, ya, kalau tandanya hubungannya minus, itu berarti hubungannya berlawanan. Artinya kalau yang satu naik, yang satunya turun. Jadi tidak searah. Tetapi kalau hubungannya adalah positif, maka hubungan itu adalah searah. Ya, searah. Jadi kalau yang satu naik, ya satunya naik. Kalau yang satunya turun, yang satunya juga turun. Itu tentang hubungan positif dan hubungan negatif. Kemudian yang berikutnya ada pangsa pasar. Apa yang dimaksud dengan pangsa pasar atau market share? Market share itu bisa kita peroleh dengan cara apa? Membagi jumlah penjualan kita pada satu periode tertentu dengan total penjualan industri. Ya. Jadi kalau penjualan kita misalkan 10 juta, total penjualan industri adalah 100 juta, maka market share kita itu adalah 10%. Market share ini akan mengalami perubahan, ya, jadi sifatnya itu adalah dinamis sesuai dengan pertumbuhan industri dan pertumbuhan penjualan perusahaan. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya return on investment. Nah, ini return on investment ini adalah merupakan salah satu ukuran untuk investasi. Apakah investasinya itu berhasil atau tidak. Itu biasanya teman-teman dari manajemen keuangan pasti akan menanyakan, yaitu ROI-nya berapa? Return on investment-nya itu berapa? ROI itu bisa kita cari dengan membagi laba setelah pajak dibagi dengan
total investasi atau total aset, kalikan 100%. Jadi semakin tinggi market share, maka ROI-nya juga harus semakin tinggi. Itu Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu pas belajar mengenai manajemen pemasaran, pasti akan ketemu dengan market share, belajar mengenai manajemen keuangan, Bapak Ibu juga pasti akan ketemu dengan ROI, dengan ROA, dengan ROE. ROA itu adalah return on asset. Kalau ROE itu adalah return on equity. Pasti nanti Bapak Ibu akan menemukan hal itu. Dan itu adalah ukuran-ukuran untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat profitabilitas yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga, semakin tinggi pertumbuhan pasar atau semakin tinggi pertumbuhan usaha, maka semakin besar kebutuhan investasinya. Jadi ini juga begitu Bapak Ibu. Kalau bisnis kita semakin berkembang, maka pasti akan dibutuhkan tambahan modal. Baik modal untuk modal kerja maupun modal untuk investasi. Saya ambilkan contoh, misalkan di tahun 2023 kita merencanakan untuk mengembangkan bisnis kita, ya, masuk ke daerah-daerah baru, kita mau buka kantor cabang, kita mau buka perwakilan di luar Jawa, misalkan di Medan, kemudian di Palembang ataupun di Makassar, maka pasti kita membutuhkan adanya tambahan modal untuk keperluan investasi. Ya pasti karena apa? Kita perlu merekrut karyawan, kita perlu merekrut manajer yang berpengalaman, atau kita akan menempatkan atau memindahkan manajer yang ada dari Jawa ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Terus kemudian pasti kita juga akan sewa, ya, paling murah itu adalah sewa kantor. Tapi mungkin karena mungkin ada pertimbangan tertentu daripada sewa, mendingan kita beli, nah berarti kita juga perlu adanya investasi. Ya, sehingga dengan demikian akan dibutuhkan adanya barang-barang modal, entah itu kendaraan, entah itu gedung, entah itu mesin, ataupun perlengkapan yang lainnya, maupun kebutuhan modal kerja. Ya. Itu yang yang menjadi dasar daripada Boston Consulting Group di dalam melakukan analisis portofolio. Nah, analisis portofolio dengan menggunakan Boston Consulting Group atau dengan menggunakan BCG itu bisa kita terapkan baik pada perusahaan, ya, artinya kalau kita mempunyai beberapa unit usaha, itu bisa kita lakukan dengan memanfaatkan matriks BCG, ataupun kalau kita hanya perusahaan yang bergerak di bidang satu usaha, ya, tapi kita mempunyai beberapa macam produk, ya, mempunyai beberapa macam produk. Nah itu juga bisa kita gunakan untuk melakukan analisis portofolio. Oke. Ini dasar-dasar daripada konsep dasar, keyakinan dasar daripada matriks atau dari Boston Consulting Group. Yang berikutnya Bapak Ibu, untuk menghitung, ya, karena matriks BCG ini kan terdiri dari sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontal itu nanti akan menggambarkan mengenai relative market share. Lagi sumbu horizontal itu akan menggambarkan relative market share, sedangkan sumbu vertikal itu akan menggambarkan tentang
market growth rate atau tingkat pertumbuhan pasar. Nah, matriks BCG itu di dalam melakukan analisa matriks BCG, kita hanya menggunakan dua sumber, ya, dua elemen. Ya, kalau di matriks SWOT, di analisa SWOT, kita kan harus membagi macam-macam. Yang sisi eksternal apa saja, internal apa saja. Eksternal pasti ada Polexos Butek dan seterusnya. Yang internal, seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada minggu yang lalu, yaitu mengenai kita harus kelompokkan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Nah, di dalam matriks BCG, kita faktor eksternal dan faktor internal itu masing-masing hanya diwakili oleh satu elemen saja, hanya diwakili oleh satu faktor saja. Ya. Market growth rate itu menggambarkan sisi eksternal, ya, menggambarkan sisi eksternal. Sementara relative market share itu menggambarkan atau merepresentasikan sisi internal. Nah, kalau kita bandingkan dengan matriks SWOT, pasti ya jauh lebih kompleks dan lebih rumit matriks SWOT atau analisa SWOT. Tapi kalau analisa BCG ini justru lebih sederhana. Lebih sederhana. Kenapa? Karena faktor eksternal yang banyak itu hanya diproksi atau diwakili oleh satu faktor saja, yaitu tingkat pertumbuhan pasar. Sementara sisi internal yang banyak juga faktornya ternyata hanya diwakili oleh satu faktor saja, yaitu relative market share. Nah, memang kalau kita lihat Bapak Ibu, matriks ini boleh dibilang sederhana. Ya. Matriks ini sederhana, sangat sederhana. Kalau mungkin sederhana, ya lebih pas kalau saya bilang sangat sederhana. Tetapi meskipun sangat sederhana, matriks ini juga sangat berguna. Ya, matriks ini juga sangat berguna. Dan dengan adanya kesederhanaan tadi, yang masing-masing sisi eksternal maupun sisi internal hanya diproksi dengan satu faktor, maka itu juga menjadi salah satu kelemahan daripada matriks BCG. Namun demikian, Bapak Ibu, ini sangat membantu. Ya, kita sangat membantu. Ini sangat membantu. Kenapa? Karena kita bisa melakukan analisis portofolio. Kita langsung bisa memetakan bisnis-bisnis kita yang ada, yang kita miliki, atau produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan. Mana yang posisinya ada di Star, mana yang di Casco, mana yang di question mark, dan sebagainya. Nanti akan kita lihat lebih jauh. Nah, jadi, matriks ini berguna untuk apa? Membantu manajemen untuk melakukan pemetaan usaha, pemetaan produk. Ya, biasanya kalau teman-teman praktisi mengatakan dipakai untuk keperluan mapping. Dipakai untuk keperluan mapping. Nah, berikutnya Bapak Ibu, market growth rate atau tingkat pertumbuhan pasar itu bisa kita ukur. Ya, bisa kita ukur dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan formula seperti itu. Ya. Market growth rate atau tingkat pertumbuhan pasar itu bisa kita ukur dengan total penjualan atau total market pada tahun sekarang dikurangi dengan total penjualan pada tahun lalu dibagi dengan total penjualan tahun lalu. Total pasar ya. Ini adalah total penjualan industri. Ya, ini adalah total penjualan industri.
Bapak Ibu kan masih ingat, yang namanya industri itu adalah sekumpulan perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa yang sama. Itu di awal-awal kuliah kita pada pertemuan yang kedua dulu pernah saya sampaikan. Jadi demikian Bapak Ibu, kita harus mempunyai data. Data apa? Data industri. Ya, data industri. Data industri tentang penjualan dari tahun sekarang, misalkan ya tahun sekarang dengan tahun yang sebelumnya. Atau kalau tahun sekarang belum ada, ya paling tidak tahun kemarin dengan tahun sebelumnya, tahun 2021 dengan tahun 2022. Jadi sebaiknya itu totalnya ya yang dibuat yang sama. Ya. Kalau 8 bulan ya 8 bulan semua. Kalau 9 bulan ya 9 bulan semua. Kita akan ukur seperti itu. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, sebaiknya ini dibuat tahunan. Ya, total penjualannya tadi adalah total penjualan tahunan. Sehingga kita bisa mengetahui pertumbuhan penjualan secara industri itu bagaimana. Pertumbuhan pasarnya secara industri itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kita akan mengukur relative market share atau pangsa pasar relatif. Nah, kalau pangsa pasar relatif, kembali kita mengukurnya adalah membandingkan penjualan kita dengan total penjualan kita pada satu periode dengan total penjualan dari pesaing yang paling dekat. Nah, leading competitors, sales at time. Jadi ya misalkan ya kita mau melakukan analisis terhadap penjualan perusahaan rokok. Ya misalkan kalau yang kita analisis itu adalah rokok apa Noroyono, ya pasti kita leading competitors-nya bukan gudang garam, karena apa? Jaraknya jauh sekali. Ya mungkin Noroyono itu katakanlah adalah perusahaan yang nomor 7 atau nomor 8, ya kita jangan bandingkan dengan gudang garam yang dia posisinya adalah nomor 1. Nah itu jangan. Tapi kita cari yang kira-kira pesaing utamanya. Misalkan katakanlah kalau pesaing utamanya Noroyono itu misalkan di Kudus itu kan banyak itu ya. Misalkan katakanlah Noroyono kita bandingkan dengan HM Sampurna misalkan seperti itu kan agak dekat, nah, itu boleh. Tapi jangan terlalu jauh, ya, jangan terlalu jauh. Ya. Oh ya di Kudus itu kan ada perusahaan rokok mereknya Sukun ya, tempatnya Pak Tasan ya, Pak Tasan atau Pak Wartono atau siapa itu. Nah itu boleh dibandingkan karena dia kan tidak terlalu jauh. Tapi kalau dibandingkan dengan Jarum ya pasti jauh karena Jarum itu adalah ranking kedua untuk perusahaan rokok di Indonesia. Jadi ya yang sedikit-sedikit perbandingannya tidak terlalu jauh. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu sekali lagi, kita harus mencari data. Persoalannya mencari data itu tidak mudah. Dan mencari data itu tidak mudah. Mungkin kalau untuk industri tertentu, misalkan industri keuangan, perbankan, multifinance, asuransi, sekuritas dan sebagainya itu data tersedia. Ya, kita bisa masuk ke websitenya Otoritas Jasa Keuangan itu ada. Ya. Tetapi kalau untuk perusahaan-perusahaan manufaktur ini yang kita agak repot, ya itu yang agak repot. Ya memang total kalau kita mau mencari tentunya juga ada, tetapi kita juga harus jeli. Ya. Mungkin kita kalau punya
teman atau jalur di Kementerian Perindustrian ya mungkin bisa. Tapi kalau kita tidak, ya kita agak repot. Kita juga bisa menggunakan data yang dihimpun oleh asosiasi, ya oleh asosiasi. Misalkan ya kalau rokok itu ada asosiasinya apa ya? Gabungan Pengusaha Rokok GAPRI gitu ya, Gabungan Pengusaha Rokok Indonesia. Nah, mungkin kalau di Kudus itu juga ada Persatuan Perusahaan Rokok Kudus, PPRK dan sebagainya. Itu bisa kita cari di situ. Kalau semen, misalkan kalau semen ya pasti kita harus mencari dari asosiasi semen, Asosiasi Perusahaan Semen Indonesia, ASI, Asosiasi Semen Indonesia. Bisa kita dapatkan. Tetapi mungkin untuk industri-industri tertentu kita agak kesulitan. Nah, ini kembali lagi persoalannya